Napaktilas TDS Jabodetabek. Titik awal mulanya TDS di Jabodetabek adalah saat terbentuknya pertemuan arisan di kalangan Simanulang Tuan Limang pada tahun 1981. Pada waktu itu, arisan ini belum berbentuk punguan. Perjalanan arisan ini pun berjalan biasa saja, anggota yang bergabung tidak banyak dibanding dengan arisan persekutuan yang sudah kuat saat itu. Salah satu punguan marga yang terkenal di Jabodetabek ialah Partogan. Ada beberapa peparan TDS ikut bergabung di dalamnya, diantaranya Bapak Almarhum Dr. Andus Rasben Simanulang Boru Pardede, Almarhum Dr. Andus II Simanulang Boru Sumamora, Insinyur Albert Siregar Boru Simanulang, Bapak Edison Simanulang Boru Gultong, Bapak Hasiholan Simanulang Boru Simanjuntak, Bapak Dr. Andus Tombak Simanulang Boru Barat, dan juga beberapa anggota arisan Tuan Limang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pengaruh peparan Tuan Limang dalam punguan Partogan ternyata sangat dirasakan karena di antara tokoh TDS ikut sebagai pengurus dan parsinabung dalam acara adat di Partogan. Untuk jadi parsinabung di Partogan, ia harus menjadi ketua atau pengurus dalam marganya. Inilah yang menjadi salah satu syarat untuk jadi parsinabung di Partogan. Sementara Tuan Limang pada saat itu belum terbentuk kepengurusan. Yang ada hanyalah koordinator dan bendahara arisan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi beberapa tokoh TDS yang ada di Partogan, di mana pada saat itu Dr. Andus Rasben Simanulang menjadi ketua Partogan dan parsinabung dari Tuan Limang. Inilah menjadi salah satu pencetus munculnya gagasan untuk membentuk dan menyusun kepengurusan di TDS. Sebagai ketua Partogan, Almarhum Dr. Andus Rasben Simanulang terus mengajak anggota arisan agar mulai menyusun strategi membentuk punguan Tuan Limang. Adapun anggota arisan yang turut sebagai penggagas pada saat itu sebagai berikut: Bapak Dr. Andus Rasben Simanulang Boru Pardede, Bapak Dr. Andus II Simanulang Boru Sumamora, Bapak Hasiholan Simanulang Boru Simanjuntak, Bapak Edison Simanulang Boru Gultong, Bapak Raja Utara Simanulang Boru Mapea, Bapak Rintahe Simanulang Boru Sinurat, Bapak Dr. Andus Jowon Simanulang Boru Sihombing, Bapak Insinyur Albert Siregar Boru Simanulang, Bapak Andarsen Simanulang Boru Margo, Bapak Mahasmi Simanulang Boru Sumamora, Bapak Koan Simanulang Boru Purba, Bapak Dr. Andus Simamora Boru Simanulang, Bapak B. Pasaribu Boru Simanulang, dan Bapak Sihotan Boru Manulang. Gagasan untuk membentuk punguan TDS pada saat itu mendapat respon yang sangat positif dari anggota arisan, sehingga sepanjang tahun 2003 dalam setiap kesempatan diadakanlah diskusi. Setiap pertemuan arisan diadakan rapat khusus untuk mempersiapkan visi misi dan calon pengurus yang akan menjalankan punguan setelah terbentuk. Rapat pertama sekitar bulan Mei tahun 2003 di rumah keluarga Bapak Siregar Boru Manulang. Adapun inti pertemuannya adalah sosialisasi sekaligus pendataan dan mengajak semua peparan Tuan Limang untuk ikut pembentukan punguan TDS. Rapat kedua diadakan di rumah keluarga Bapak Almarhum Rasben Simanulang Boru Pardede. Dalam rapat ini khusus membahas untuk hasil-hasil dari pertemuan pertama, yaitu pendataan peparan Tuan Limang. Dalam rapat yang ketiga diadakan di rumah Dr. Andus Tombak Simanulang Boru Barat sekitar bulan Juli tahun 2003. Agenda rapatnya adalah membahas konsep visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Di sini juga ditetapkan bahwa punguan yang akan dibentuk adalah punguan nama rojahan Tudalihan Natulu, Ima Holong Dosnya Roha. Sedangkan rapat yang keempat diadakan di rumah Bapak Hasimanulang Boru Simanjuntak, Amani Barito. Agenda rapat ada dua, yaitu membahas syarat-syarat untuk menjadi ketua umum dan juga untuk menentukan bakal calon ketua umum. Adapun syarat menjadi ketua umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tentang filosofi Dalihan Natulu. Yang kedua, memahami dan mampu mengulah ruhut para daton Batak sesuai dengan Dalihan Natulu. Dan yang ketiga, diutamakan yang punya mobil pribadi. Sedangkan bakal calon ketua umum yang disepakati antara lain Dr. Andus Tombak Simanulang, Bapak Nathan Simanulang, Bapak Agapitus Simanulang, Bapak Dr. Andus Dasman Simanulang.
Rapat berikutnya disepakati diadakan di rumah keluarga Bapak Asbet Simanullang Boru Siregar. Agendanya adalah memilih ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Pada rapat yang kelima, salah satu peserta yaitu Amani Barito mengajukan pendapat supaya calon ketua ditambah satu lagi dari 4 menjadi 5. Lalu peserta bertanya siapa satu lagi, lalu dijawab Perjaguan, maksudnya Bapak Asbet Simanullang Boru Siregar. Peserta rapat pun menyetujui penambahan tersebut. Lalu pimpinan rapat membuka rapat untuk memilih ketua dari kelima orang yang dicalonkan, yaitu Bapak Dr. Anus Tomba Simanullang, Bapak Nathan Simanullang, Bapak Agapitus Simanullang, Bapak Dr. Anus Dasman Simanullang, Bapak Asbet Simanullang, Sarjana Hukum. Dan selanjutnya, pemilihan dilakukan secara demokratis dan yang mendapat suara terbanyak ternyata Bapak Asbet Simanullang Boru Siregar. Selanjutnya dipilih sekretaris umum. Hanya satu calon waktu itu yaitu Bapak Ramses Simanullang, sedangkan yang menjadi bendahara umum terpilih Bapak Insinyur Albert Siregar. Setelah pemilihan selesai, pimpinan rapat mengajukan pertanyaan kepada ketua terpilih. Nunga terpilih to, siap dohokan? Lalu Bapak Asbet menjawab, sobakku dihamuna tua-tuaku, sambil angkat tangan dengan 10 jari. Audang bersedia, alana 02 dalam pengalaman dan pengetahuan tentang adat, sesuai dengan bagian betul, sebagaimana persyaratan calon ketua yang kita tetapkan dalam syarat pemilihan. Jadi mohon maaf saya tidak bersedia. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa soal pemahaman dan pengetahuan tentang perihal adat sesuai dengan bagian betul itu menjadi tanggung jawabnya. Yang penting ketua terpilih mau mengikuti dia dan mau belajar. Pasti bisa. Demikianlah almarhum Rasden menyemangati dan memberi motivasi kepada ketua terpilih. Maka hari itu tepat tanggal 4 Oktober 2003, pengurus TDS terpilih ditetapkan sebagai berikut. Ketua Umum Bapak Asbet Simanullang Sarjana Hukum, Sekretaris Umum Bapak Ramses Simanullang SE, Bendahara Umum Bapak Insinyur Albert Siregar. Dan untuk melengkapi jajaran kepengurusan diberi waktu 6 bulan sejak pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Masa 6 bulan ini merupakan masa persiapan dan pembekalan untuk pengurus yang akan dilantik. Setelah genap 6 bulan, tepatnya tanggal 4 bulan 4 2004, deklarasi penguatan Tuan Delimang Simanullang Dohot Boru pun dilakukan. Resmi berdiri sebagai penguat, diikuti pelantikan pengurus TDS yang pertama. Deklarasi berdirinya penguat TDS Jabodetabek menjadi catatan sejarah penting bagi pemparat TDS yang ada di Jabodetabek. Catatan sejarah di mana lebih dari 20 tahun arisan adalah masa persiapan yang hampir terkubur ceritanya sampai resmi berdiri menjadi sebuah penguat TDS Jabodetabek. Sejak berdiri sampai kini, genaplah usia TDS 20 tahun dan telah menghasilkan generasi muda di mana 10 tahun ke depan telah siap untuk mengambil peran dalam kepemimpinan bangsa. Juga siap menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga besar Tuan Delimang Simanullang sehingga dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan semua orang pada generasinya dimanapun berada. Dengan berdirinya penguat ini, tentu kita semua merasakan dampak dan manfaat positifnya bagi kita peparan Tuan Delimang Simanullang. Dengan hadirnya penguat ini, kita tidak lagi kehilangan identitas sebagai etnis penyandang marga Simanullang. Kita mulai tahu asal-usul opung kita, juga tahu nomor dan sudut generasi keberapa kita dari opung kita Simanullang. Kita semakin paham hubungan kekerabatan kita satu sama lain sebagai marga Simanullang juga dengan marga lain sebagai etnis Batak. Bahkan kita sudah bertekad menjadi satu dalam suka maupun dalam duka. TDS generasi berprestasi pada era globalisasi. Tapakna duta jomna remita hidup guna. Dirgahayu 20 tahun penguat Tuan Delimang Simanullang Dohot Boru Jabodetabek. Tuhan memberkatimu, keturunanmu dari generasi ke generasi. Amin.